Hai, halo teman Bakudaya, selamat malam dan selamat datang di webinar Bakudaya bulan Mei 2026. Senang sekali saya Reni dan tim Bakudaya yang bertugas dapat kembali menyapa teman Bakudaya pada malam hari ini. Bulan Mei selalu identik dengan momentum Hari Pendidikan Nasional, sebuah pengingat bahwa pendidikan membentuk cara manusia dalam memahami dirinya, membangun keberanian, menemukan suaranya, dan memandang masa depannya. Sejak di ruang kelas, banyak individu telah dibentuk oleh ekspektasi sosial tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap, bagaimana mereka seharusnya berbicara, berkembang, dan memimpin. Dampaknya sering terbawa hingga ke dunia kerja. Karena itu, malam ini Bakudaya mengangkat tema From Classroom to Workplace, Education, Gender Expectation, and Inclusive Leadership. Melalui diskusi pada malam hari ini, kita akan bersama-sama merefleksikan bagaimana pendidikan, budaya, sosial, dan ekspektasi gender membentuk cara individu bekerja, berkembang, dan memimpin, serta bagaimana organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberdayakan. Saya bersama tim Bakudaya tentunya akan menemani teman Bakudaya sepanjang acara hingga selesai. Namun, sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan 3 hal terkait webinar pada malam hari ini. Pertama, agendanya. Kita akan memulai dengan paparan dari narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab. Selama sesi berlangsung, fitur mikrofon dan video peserta dinonaktifkan agar acara dapat berjalan dengan lebih nyaman dan kondusif. Kedua, terkait tanya jawab atau Q&A, silakan teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan melalui form Q&A yang dibagikan di kolom chat Zoom. Dan yang terakhir adalah mengenai sertifikat. Sertifikat kehadiran akan disediakan berdasarkan permintaan bagi peserta yang mengikuti keseluruhan sesi webinar. Informasi detailnya akan kami sampaikan di akhir acara. Teman Bakudaya, webinar ini dipersembahkan oleh Bakudaya HR Consulting dengan tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya percaya bahwa lingkungan yang sehat dan bertumbuh lahir ketika manusia di dalamnya memiliki ruang untuk berkembang, didengar, dan ruang bahwa mereka merasa aman menjadi dirinya sendiri. Tema malam ini menjadi relevan karena perjalanan seseorang untuk bertumbuh seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan, lingkungan sosial, serta ekspektasi yang melekat sejak dini, termasuk dalam cara individu memandang dirinya di dunia kerja maupun dalam kepemimpinan. Dan ketika organisasi mampu menghadirkan ruang yang inklusif dan suportif, disitulah potensi manusia dapat berkembang dengan lebih optimal. Nah, teman Bakudaya, agar diskusi malam ini dapat berjalan hangat, mendalam, dan penuh perspektif, telah hadir moderator yang akan memandu keseluruhan sesi talk show. Izinkan saya memperkenalkan moderator webinar Bakudaya, Ibu Maria Samperuru, atau dikenal juga dengan Mbak Pepi Samperuru. Beliau adalah founder dan CEO Bakudaya. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang human capital dan transformasi organisasi lintas industri, mulai dari perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan swasta nasional, hingga organisasi non-profit. Sebagai psikolog dan coach bersertifikasi ICF, Mbak Pepi banyak mendampingi leaders dan organisasi dalam isu people development, psychological safety, leadership, serta pengembangan budaya kerja yang lebih sehat dan manusiawi. Pengalaman tersebut tentu akan sangat memperkaya diskusi malam ini, khususnya dalam menggali keterkaitan antara pendidikan, gender expectation,
rasa aman untuk berkembang, dan inclusive leadership di dunia kerja saat ini. Mari langsung saja kita sambut moderator webinar Baku Daya bulan Mei, Mbak Pepi Samperuru. Selamat malam Mbak Pepi. Selamat malam Mbak Reni. Selamat Terima datang. kasih banyak sudah diperkenalkan dan sudah Terima membuka kasih. acara kita. Saya serahkan ke Mbak Pepi. Siap, terima kasih banyak. Selamat malam teman Bakudaya. Selamat datang di webinar Bakudaya bulan Mei tahun 2026. Senang sekali malam hari ini saya bisa berada di sini di tengah teman-teman Bakudaya semua. Tema webinar kita malam ini adalah From Classroom to Workplace, Education, Gender Expectation, and Inclusive Leadership. Ketika mendengar tema ini, saya langsung teringat pada satu pertanyaan sederhana, namun sangat penting. Kapan sebenarnya seorang pemimpin mulai dibentuk? Apakah ketika seseorang mendapatkan jabatan? Ketika seseorang memasuki dunia kerja? Atau justru jauh sebelum itu? Mungkin saat pertama kali ia belajar menyampaikan pendapat. Mungkin saat ia diajarkan untuk bertanya. Mungkin saat ia diberi ruang untuk mencoba dan melakukan kesalahan. Atau mungkin saat ia belajar, apakah suaranya dianggap penting atau tidak. Karena pada kenyataannya perjalanan seseorang menjadi pemimpin tidak dimulai di ruang rapat. Ia dimulai dari ruang kelas, dari rumah, dari lingkungan sosial, dari berbagai pesan yang kita terima sejak kecil tentang siapa diri kita, apa yang boleh kita lakukan, dan sejauh mana kita boleh bermimpi. Malam ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana pendidikan, ekspektasi gender, lingkungan sosial membentuk keberanian seseorang untuk berkembang, bersuara, dan memimpin. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana organisasi dapat menciptakan ruang yang lebih aman, lebih inklusif, dan lebih memberdayakan bagi setiap individu. Nah, untuk membantu kita memahami tema ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita seorang sosok yang telah berhasil menunjukkan apa saja yang berperan dalam hidupnya untuk bisa menjadi dirinya pada saat ini, dengan kesuksesan yang sudah diraihnya. Saya percaya perspektif beliau akan membantu kita melihat hal ini secara komprehensif dan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga dari realita yang terjadi di sekitar kita saat ini. Beliau adalah Ibu Oktoria Masniari. Saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Kak Ria. Beliau adalah sosok yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade memimpin berbagai fungsi strategis di lingkungan BUMN, mulai dari pengembangan talenta dan organisasi, inovasi dan riset hingga operasional dan produksi pada level korporasi. Karier beliau menunjukkan sebuah perjalanan yang menarik. Tidak hanya memimpin proses bisnis, tapi juga memimpin transformasi manusia dan organisasi. Beliau pernah mendapatkan penugasan strategis di Kementerian BUMN yang memberinya kesempatan untuk memahami secara langsung tata kelola perusahaan negara, kebijakan publik, serta dinamika kepemimpinan di lingkungan BUMN Indonesia. Selanjutnya, beliau dipercaya memimpin fungsi Corporate Learning and Development di PT Semen Indonesia Group Persero Tbk, di mana beliau berperan dalam pengembangan kepemimpinan, peningkatan kapabilitas organisasi,
pengelolaan talenta, serta menyiapkan generasi pemimpin masa depan. Beliau pun menjadi Ketua Sri Kandi SIG yang berfokus pada women leadership dan women empowerment. Tidak berhenti di sana, beliau kemudian memimpin fungsi research and development, mengawali berbagai inisiatif inovasi, pengembangan teknologi, continuous improvement, dan sustainability yang menjadi bagian penting dalam daya saing organisasi. Dan saat ini, beliau mengemban amanah sebagai Director of Operation and Production PT Perusahaan Mineral Nasional Persero, dengan tanggung jawab memimpin operasi dan produksi pada industri strategis nasional. Dari sisi akademik, beliau menyelesaikan pendidikan teknik di Institut Teknologi 10 November, melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Erlangga, serta menyelesaikan Master of Science dari University of Sussex, Inggris. Jadi gak cukup satu magister, butuh 2 untuk kakak satu ini. Luar biasa sekali ya teman Bakudaya. Maka kombinasi antara pengalaman memimpin, pengembangan manusia, inovasi organisasi, dan operasional bisnis berskala besar memberikan perspektif yang sangat kaya terhadap tema yang kita diskusikan malam ini. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan, ekspektasi gender, psychological safety, maupun inclusive leadership, kita tidak hanya berbicara tentang teori. Kita berbicara tentang realita yang dialami oleh individu-individu di sekolah, di kampus, di organisasi, hingga di ruang-ruang pengambilan keputusan. Dan saya percaya pengalaman beliau akan memberikan banyak insight bagi kita semua. Teman Bakudaya, langsung saja saya undang Ibu Oktoria Masniari atau biasa saya panggil Kak Ria. Hai Kak Pepi, thank you Selamat for malam Kak having me. Ria, Thank selamat you. datang. Dan terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini ya Kak. Siap, terima kasih sudah mengundang Kak. Siap, langsung saya serahkan, the screen is yours Kak, monggo. Oke, ini berapa lama Kak Pepi? Maaf. Ini kita akan mendapatkan sekitar 45 menit, habis itu akan lanjut dengan Q&A. Oke, Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Kak Pepi, Kak Reni, Kak Kiki, dan seluruh teman Bakudaya. Kehormatan bagi saya bisa diminta hadir oleh Kak Pepi di sini sebagai salah satu mungkin orang yang bisa share ya, based on my experience dan apa yang sudah selama ini saya alami dan rasakan seperti itu. Di sini ada saya ajak tim namanya Utsa. Utsa, please help me untuk share screen. Kak Utsa sudah bisa? Ini lagi dicoba share. Ya, Jadi saya tadi ngomong sama teman-teman juga di sini gitu ya, bahwa menyenangkan sekali ya bisa bertemu lagi dengan KPP yang juga saya anggap sudah seperti mentor dalam dunia HC seperti itu. Jadi selama ini kalau kita ngomong juga berhubungan dengan topik ini gitu ya, topik yang sangat dekat di hati kita gitu ya Kak ya, bahwa betul hal-hal sekali. yang terkait dengan apa yang disebut dengan edukasi, ekspektasi terhadap apa yang kita lakukan dan Ya. bagaimana kita menjadi leader, itu adalah sesuatu yang day by day kita sama-sama dulu rasakan, dan KPP udah sangat bisa menunjukkan
sebagai role model saya ya dalam dunia HC yang betul-betul baru. Jadi kalau kita lihat judulnya ya, saya mengikuti dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak gitu ya, from classroom to workplace. Dan saya juga tadi baru dengar, ternyata ini berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Dan juga mungkin yang tidak kalah penting tanggal 20 Mei ya, Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita ada hari yang memang menjadi hari-hari yang buat kami terutama di perusahaan saya yang sekarang itu menjadi milestone-milestone yang menjadi penyemangat gitu. Nah, tadi dengan judul Education, Gender Expectation, and Inclusive Leadership. Saya mulai dari gambar yang ada di layar ini seperti itu. Kalau kita lihat gambar yang ada di layar, itu kita lihat ada arah anak panah yang menuju ke atas seperti itu. Baik yang ada di sebelah sisi kiri atas di dalam gambar maupun yang ada di tengah-tengah yaitu bar chart yang diberikan gambar ke atas seperti itu. Di tempat saya bekerja yang pada saat ini adalah sebuah BUMN yang fokus kepada material-material yang memang dalam jangka panjang akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam konteks advance material industry. Kita bisa lihat bahwa anak panah ini sebenarnya kalau secara sense-nya menunjukkan garis resultan ya, garis resultan di sini. Bahwa garis resultan itu yang baik itu adalah garis yang arahnya sama. Mungkin kalau masih ingat pelajaran di sekolah dulu ya, bahwa kalau resultannya sama, maka akan tercipta magnitude gitu kan ya, akan tercipta magnitude, direction, dan ketika magnitude dan direction ini diarahkan ke arah yang serupa untuk mencapai objektif yang sama, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan seperti itu. Untuk apa? Untuk nantinya mencapai yang di sebelah kanan tengah. Tentunya peningkatan apa? Peningkatan kita in term of kompetensi di dalam hal keberanian, di dalam hal produktivitas, dan di dalam hal mendukung nantinya kita menjadi leader-leader yang semakin baik seperti itu. Nah, kenapa analoginya menjadi anak panah dengan resultan, direction, dan magnitude yang serupa? Karena direction itu kalau dari sharing dari CEO kami, Pak Agi, itu menyampaikan bahwa direction itu membuat kita berarti seperti itu. Dan pada saat kita tahu kita menuju ke sesuatu yang membuat kita berarti, maka apa yang kita pelajari, apa yang kita expect, dan apa yang kita lakukan dalam konteks following the leader maupun menjadi leader itu sendiri, itu akan jelas arahnya seperti itu. Dan pada saat kita punya magnitude yang berbeda-beda dalam konteks kita menuju ke arah yang sama, itu tidak akan ketemu sebenarnya titiknya. Jadi poinnya adalah bahwa kalau kita mau mencapai suatu tujuan atau mimpi atau visi yang sudah kita tetapkan, maka hal-hal yang kita butuhkan untuk mencapai ke pencapaian tujuan itu harus juga searah seperti itu. Karena dalam konteks tadi edukasi dan kebangkitan gitu kan ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang pertama untuk edukasi seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa edukasi itu akan menghasilkan orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang berkapasitas, dan pastinya punya kapabilitas gitu ya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang tadi ya punya keberanian ya dalam mencapai sebuah tujuan
itu adalah karena kita punya kompetensi, kita memiliki kapasitas yang cukup, dan kita punya kapabilitas gitu. Jadi kita itu biasanya akan takut kalau kita tidak paham dengan apa yang sedang kita kerjakan, kita tidak paham dengan eh, apa tadi arah masa depan atau direction yang mau kita tuju gitu. Jadi gelap buat kita, nggak jelas visi misinya gitu kan ya. Karena kita nggak punya dasarnya gitu. Maka dari hal yang misalnya terkait dengan pengalaman pribadi saya, pendidikan itu membuat kita lebih berani tadi. Lebih berani apa? Untuk membuat perubahan ya. Karena kita punya dan dilengkapi dengan skill, knowledge, dan juga sense of future yang jelas seperti itu. Dan jangan kita juga lupakan terkait dengan mindset ya. Mindset itu sangat penting bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya buat saya mengisi dari sisi yang terbatas dalam konteks pengetahuan ya. Bahwa pada saat kita mendapatkan pendidikan ya dari kita kecil gitu ya, kemudian kita bertumbuh, mendapatkan tambahan pendidikan, pengetahuan gitu ya. Ada pembentukan mindset di kepala kita gitu ya, di diri kita gitu ya, bahwa kita tahu value dari diri kita itu berani mengambil peran gitu kan ya. Kita berani mencoba, kita berani bertanya karena dalam dunia pendidikan hal-hal tersebut itu difasilitasi gitu. Dan kita itu terus-menerus mendapatkan insentif dari lingkungan pendidikan untuk terus-menerus mencapai hasil, kalau tadi konteksnya korporasi kinerja, kalau di pendidikan mencapai hasil tentunya nilai-nilai yang baik seperti itu. Nah, ini berangkat ke poin kedua dari pengalaman saya. Nah, selain tadi ya kita mengejar mendapatkan nilai yang baik agar kita memiliki kapasitas yang cukup dan punya capability dalam melakukan sesuatu gitu ya. Dalam pengalaman saya juga terutama karena organisasi yang saat ini sedang berkembang, saat saya melihat kurikulum vitae dan saat saya mendapatkan resume dari tim yang berminat join atau orang-orang yang pengen mendapatkan experience di tempat saya gitu ya. Yang menarik itu bukan cuma knowledge dalam konteks dia mencapai nilai yang baik gitu, yaitu IPK gitu. Enggak. Kalau saya itu baseline-nya. Jadi saya juga pastinya memperhitungkan nilai tersebut gitu. Saya appreciate beliau-beliaunya, rekan-rekan ini yang sudah dengan best effort-nya mencapai nilai terbaik. Itu kita harus hargai ya, dan itu menjadi baseline. Tapi hal-hal yang lain gitu ya, untuk nantinya menjadi modal tambahan, saya juga lihat dari sisi misalnya organisasi-organisasi yang diikuti gitu kan ya, yang menunjukkan bahwa beliau-beliau ini punya kehidupan loh, mengeksplor hal-hal di luar kelas gitu. Yang dimana bahwa saat dia melakukan eksplorasi di luar kelas, dia adalah manusia dewasa yang utuh, yang membuktikan eksistensi dirinya, dan dia juga membuka opportunity sebenarnya bagi dirinya untuk apa? Bertemu orang baru, membahas hal-hal yang menjadi sesuatu yang passion bagi dia gitu ya. Kemudian menciptakan ini yang di-highlight adalah opportunity. Karena once kita ketemu network yang mengerti dan memahami kita untuk membantu kita tumbuh dan berkembang gitu kan ya. Sebenarnya kita sedang menyiapkan jalan menuju masa depan yang lebih baik seperti itu. Jadi ini pun dibuka loh pintunya oleh pendidikan gitu. Kalau enggak kan kita nggak ketemu tuh organisasi-organisasi, let's say di kampus, di dalam tempat-tempat yang buat kita adalah tempat-tempat yang baik untuk kita explore ya, how to lead, how to mengenal banyak
sifat, perilaku, bagaimana untuk mem-push diri kita untuk punya sense of ownership atas sesuatu gitu kan ya. Dan yang buat saya adalah selama ini orang-orang yang mem-push dirinya seperti itu adalah orang-orang yang nantinya di dalam kehidupan bekerja itu proaktif. Termasuk orang-orang yang ikut olahraga, kegiatan-kegiatan kompetisi, lomba, apapun itu gitu. Jadi proaktif dan ini ya, terus-menerus menunjukkan bahwa dia punya energi yang cukup untuk men-stretching dirinya to go extra mile. Yang nantinya dia juga akan dituntut sedemikian rupa oleh di dunia, kalau di dunia saya dunia korporasi seperti itu ya. Kemudian dari sisi itu juga kita tahu gitu kalau di kelas kadang-kadang kan kita akan bahas konteksnya itu sesuai dengan apa yang dibahas aja gitu kan ya. Tapi kalau di dunia kita eksplorasi gitu ke organisasi, ke kegiatan keolahragaan, keagamaan macam-macam gitu ya. Kita paham bahwa itu adalah jalan menuju kita membuka akses dalam konteks kita gender ya. Bahwa tidak ada lagi ruang-ruang tertutup bagi gender, apapun gendernya gitu ya, untuk mengeksplorasi semua hal gitu. Saya lihat sekarang kan banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang semua boleh join ya, cowok, cewek, organisasi tidak membatasi itu dan seterusnya ya. Jadi kita tahu bahwa dengan demikian maka semua orang itu sebenarnya bisa didengar, semua orang itu bisa berkembang dan bermakna sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya seperti itu. Dan itu bagian untuk kita mengapresiasi, menghargai orang seperti itu. Jadi itu membuat kita tidak hanya punya view yang sempit ya terhadap orang-orang misalnya for example di jurusan kita doang atau di kelas kita doang gitu. Jadi kalau buat saya seperti itu sangat penting ya. Kemudian butuh keberanian loh kenalan, butuh keberanian loh masuk-masuk cari network itu perlu dilatih, itu nggak automatically terjadi ya. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin lahir hidup besar di sebuah lokasi yang tidak berpindah-pindah gitu. Jadi itu hal yang buat saya juga secara konteks dia bisa mengenal lebih banyak manusia-manusia yang berbeda itu melalui kegiatan-kegiatan yang tidak hanya dalam konteks belajar di ruang kelas seperti itu. Kemudian dalam hal kita mengikuti organisasi gitu ya, saat kita tadi ya kadang-kadang kan kita jadi leader, kadang-kadang kita ditunjuk jadi follower gitu ya, itu juga melatih agility dan flexibility gitu. Kadang-kadang gini juga, ini KPP paham maksud saya nih, saat saya tadi didapuk jadi ketua Sri Kandi ya, itu kan titelnya ketua Sri Kandi gitu, tapi dalam konteks menyiapkan sebuah organisasi yang baru tumbuh dan berkembang gitu, Anda harus siap untuk mengerjakan segala sesuatu all around. Anda harus siap dengan energi yang baik untuk mendukung semua orang, untuk menampilkan sisi terbaik dari dirinya gitu. Jadi kadang-kadang dalam konteks, dan ini saya lihat sendiri pada mentor-mentor saya yang menjadi ketua organisasi kah itu, even CEO level ya, mereka loh yang buka jalan dan mereka loh yang bekerja keras lebih dulu sebelum followernya gitu. Dan itu buat saya pengalaman berharga yang saya sendiri pribadi merasa memang trailblazer atau yang membuka jalan itu ya nantinya pastinya dengan modal yang cukup, pendidikan, edukasi, modal organisasi gitu ya, menghargai seluruh manusia apapun gendernya gitu ya, itu adalah modal awal untuk Anda menjadi people leader gitu. Karena ini adalah orang loh yang kita lead, orang loh yang menjadi bagian dari hari-hari kita gitu ya. Itu dulu karena pengalaman saya di organisasi saya yang baru yang memulai dari nol, dari tanpa tim, saya merasakan itu gitu ya, bahwa menjadi leader
tanpa tim itu sebenarnya, bukan leader gitu. Dan pada saat kita memulai organisasi baru, kita mencari tim gitu. Jadi, eee, kitalah yang harus memulai pekerjaan yang lebih keras itu lebih dulu gitu. So, saat itu kita lakukan gitu ya, maka kita tidak perlu banyak kata-kata motivasi kepada tim kita. Mereka tahu loh siapa yang bekerja benar, sudah melakukan best effort gitu ya. Apapun gendernya, apapun latar belakang pendidikannya gitu ya. Tapi mereka melihat itu gitu dan itu menjadi pembelajaran berharga buat saya di sebuah organisasi yang muda gitu, yang sebelumnya belum pernah saya rasakan dengan readiness team dan juga establish sistem dan juga establish working environment gitu. Jadi itu sih kalau buat saya dan uh, bahwa edukasi itu membuka network, membuka peluang-peluang yang lebih banyak bagi kita, itu adalah sesuatu yang sangat apa ya, sangat dekat dengan hati saya karena itulah yang menjadi tadi ya dasar saya untuk tumbuh dan berkembang gitu. Jadi mencari referensi yang jelas, mencari mentor yang benar gitu ya. Itu adalah modal awal untuk kita bisa nanti melit dan atau tumbuh dengan benar juga menuju tadi ya arah yang sesuai gitu. Jadi tumbuh itu bisa, tapi tumbuhnya bisa melewat kemana-mana juga gitu. Jadi kalau kita mau benar, mau tumbuh mengarah ke peningkatan capability kita, peningkatan kinerja produktivitas kita, maka tadi yang seperti di slide judul saya, itu mengarahnya dengan melihat tadi ya, mimpi yang ingin dicapai dalam konteks kita mengutamakan hubungan dengan manusia dan menghargai sesama manusia, seperti itu. Oke, next. Kemudian kalau kita ngomong ke kondisi ini sebenarnya ya KPP sudah tahu banget ya dari zaman kita masih bahas ini di apa namanya di Sri Kandi community gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya topik lama ini gitu. Bahwa topik ini kalau kita masih bahas sekarang gitu ya, berarti there's some issues yang kita harus apa namanya yang kita harus selesaikan. Kenapa? Karena it's been years ya Kak ya. Jadi kalau buat saya pada saat kita masih ngomong gender expectation seperti itu, maka bisa jadi pengalaman apa namanya saya itu belum cukup lengkap gitu ya untuk bisa menjustifikasi bahwa kondisi ini tuh sudah apa namanya, sudah solve gitu, bahwa ini sudah di era yang semua orang sudah paham begitu terhadap kondisi-kondisi bahwa kita harus berpikir beyond gender expectation gitu. Ternyata masih ada hal ini yang masih dibahas gitu. Makanya dari pengalaman saya yang saya sudah tidak berpikir terkait dengan hal ini lagi gitu ya. Ternyata oh masih ada ya, masih dibahas ya, dan saya cek tadi di UN Women dan seterusnya, ini masih menjadi isu gitu. Jadi kalau buat saya dan mungkin yang lebih seperti anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha tuh udah pada pinter-pinter banget ya. Jadi mereka udah sering menyampaikan concern mengenai ini dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya traditional gender roles yang saya share di sini sebenarnya adalah hal-hal yang buat saya sebenarnya sudah sangat out of date gitu ya. Kayak perempuan itu harus nurture, supportive,
agreeable gitu ya, available, don't be too loud gitu ya. Boys should be strong, provider, decisive, never tired, don't cry, blah, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah sesuatu yang buat saya pribadi itu saya sudah nggak relate sebenarnya gitu. Jadi buat saya sebenarnya dengan kondisi terutama saya ada di Direktorat Operasi dan Produksi SKPP tadi sampaikan, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya di dalam dunia saya ya, itu sudah mengarah ke hal-hal yang sebenarnya lebih punya keberpihakan atas kondisi-kondisi yang mengutamakan kinerja, capability gitu ya, tidak melihat dari sisi gender. Kenapa? Karena kalau kita ngomong mereka terkena gender bias, siapapun yang leader di atas yang memberikan instruction dan seterusnya, logikanya kayaknya seolah-olah Direktorat Operasi dan Produksi itu kan cowok banget ya, kayaknya kesannya begitu. Tapi kalau kita perhatikan di BUMN yang saya juga pernah ikutin gitu ya, banyak loh Direktur Operasi dan Produksi itu dijabat oleh perempuan hari ini. Jadi buat saya Indonesia juga cukup maju ya dan progresif dalam hal ini gitu ya. Dalam konteks dunia korporasi dan BUMN yang adalah dunia saya gitu. Jadi kalau kita lihat ternyata di WEF gitu ya, ternyata sebenarnya kalau kita ngomong equity, voice dan well-being itu juga termasuk dalam gender expectation gitu, bahwa ada sekitar 70% itu masih terjadi loh gender gap global gitu dalam hal parity ya, parity dalam kesempatan bekerja gitu. Kemudian ada data juga di WEF juga gitu ya, World Economic Forum, sekitar 43% rata-rata perempuan di senior economic leadership position itu dalam kondisi less than laki-laki gitu. Jadi tapi kalau saya lihat angkanya progresif gitu, naik angkanya gitu. Dan sekitar 20% perempuan dengan kondisi tadi masih terjadi ya pembagian-pembagian yang kurang memiliki prinsip-prinsip equity itu berdampak pada produktivitas itu sekitar 20%. Jadi ini lebih ke impact terhadap bisnis sebenarnya. Dan ada data bahwa ada 93 perempuan dibanding 100 laki-laki itu ada 93 perempuan compare to 100 laki-laki itu dipromosikan sebagai level manager. Itu data dari McKinsey ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada sekitar ini yang paling besar ya dan jumlahnya lumayan banyak, 708 juta, ini bisa dicek juga di UN Women 2025, perempuan itu bekerja untuk unpaid care itu di luar labor force gitu. Maka dalam konteks ini memang terjadi masih di luar yang saya pahami, di luar yang saya rasakan, ternyata masih ada traditional gender roles yang memang menuntut hal tersebut. Nah, kalau buat saya yang kita bisa lakukan gitu ya sebagai perempuan-perempuan yang berpendidikan, hidup di dunia korporasi dan seterusnya, maka you have to make some opportunity ya yang equal untuk perempuan dan laki-laki gitu. Dalam konteks saya sebagai leader di fungsi ini gitu ya, itu saya kedepankan gitu. Even sekarang yang mendampingi saya tadi siang malam ini itu adalah perempuan-perempuan hebat ya, engineer-engineer hebat yang buat saya sangat bisa membuktikan diri dan menjadi leader perempuan di masa yang akan datang yang tidak boleh terkotakkan dengan stereotype traditional gender role seperti itu. Dan buat saya laki-laki juga tadi saya pagi-pagi sempat brainstorming tuh sama rekan-rekan yang memang berlatar belakang hukum gitu kan ya, bahwa laki-laki juga kenapa harus dituntut selalu kuat dan automatically menjadi breadwinner. Saya punya beberapa kawan yang mereka mengubah kondisi tradisional gender roles di mana
yang perempuannya yang justru bekerja di corporate gitu ya, yang laki-lakinya justru enggak gitu. Dan buat saya it's acceptable, itu adalah sesuatu yang menjadi pilihan dan sesuatu yang menjadi apa ya, em, kesepakatan dari orang-orang yang memang punya tadi ya, diarahkan ke dream-nya nih. Apa sih visinya, apa sih objektifnya, maka selalu resultannya arahkan ke arah itu. Jangan diarahkan beda-beda, nanti kalau arahnya beda-beda, bener sih energi habis, magnitude-nya terjadi, tapi kita nggak going to the exact same direction gitu. Jadi lelah tanpa hasil gitu kan. Jadi kalau buat saya traditional gender roles itu bisa bikin kita berbuah lelah tanpa hasil ya, karena kita tidak fleksibel, kita tidak apa namanya, punya mimpi yang jelas dan clear. Ini kejadian yang buat saya tersadar juga bahwa pada saat tadi yang disampaikan KPP, saya berkarir, saya bersekolah, sekarang saya dalam posisi ini adalah juga support ya dari keluarga, eee, terutama juga suami dalam konteks kami tidak punya tuh traditional gender roles yang seperti menjadi isu yang tadi saya sudah sampaikan data-datanya. Karena apa yang saya rasakan adalah support yang luar biasa besar terhadap pekerjaan saya, edukasi saya, dan juga bagaimana untuk mencapai tadi ya, tetap ujungnya apa sih objektifnya, apa sih visi yang kita mau sama-sama raih, seperti itu. Itulah yang nanti bisa membuat kita semakin clear, memposisikan diri kita, dan membuat kita noted gitu ya, apa sih yang harus kita siapkan. Dan ini saya sering bilang juga sama diri saya, termasuk sama tim saya gitu ya, dan atau kalau ngobrol dengan peers adalah choose your battle gitu, nggak semua tuh harus menjadi sesuatu yang diperjuangkan gitu. Apa sih fokus prioritas kita, North Star kita gitu kan ya. Apa sih tujuan hidup kita, apa sih yang ingin kita raih untuk keluarga kita, anak kita, diri kita gitu. Itu yang nanti bisa membuat kita lebih jelas ya dalam memposisikan diri kita dan memperlakukan sesama kita seperti itu. Next. Nah ini karena kita bahas tadi masuk ke gender expectation, ada sedikit yang tadi kita sudah bahas dengan tim juga gitu ya, bahwa ini ada refraction matrix gitu. Maksudnya begini, ini mungkin sedikit banyak kakak-kakak terutama yang hidup di dunia korporasi sudah sekian lama paham ini ya, bahwa ada dalam konteks stereotyping gitu kan ya, ada konteks refraction matrix itu leadership perception gap gitu ya, bahwa ada kondisi same behavior itu different level gitu. Jadi ini itu menariknya begini ya, yang mungkin punya Netflix, saya dapat insight dari teman saya tuh karena saya cerita mau malam ini ngobrol masalah ini, terus dia bilang, "Ri coba lihat di Netflix tuh ada film judulnya tuh Ladies First," katanya. Tapi saya kan baru tadi nanya kan, saya juga belum nonton, tapi saya cuma ngeliat klipnya pendek-pendek gitu. Namanya Ladies First dan di dalam dunia yang dihadirkan dalam film itu gitu ya, itu ada apa ya, pertukaran gender role gitu loh. Jadi ada yang selama ini dikerjakan dan dilakukan oleh laki-laki, itu dilakukan oleh perempuan, dan apa yang dilakukan oleh perempuan dilakukan oleh laki-laki gitu. Jadi menarik ya, point of view berbeda untuk kita melihat bahwa hal ini ya, same behavior different label ini terjadi di dalam film itu gitu. Jadi waktu saya lihat itu, walaupun potongan-potongan gitu ya, ada lensa yang berbeda kadang-kadang
karena kita punya stereotyping yang berbeda gitu ya untuk melihat laki-laki dan perempuan. Yang di dalam mindset saya sebenarnya itu bukan stereotyping. Kalau di kepala saya tuh gitu gini. Memang kan perempuan laki-laki tuh beda ya. Ya, atau laki-laki atau perempuan gitu nggak aneh juga ya perempuan ke laki-lakian, laki-laki ke perempuan-perempuanan kalau dipaksakan gitu ya, kalau bukan itu nature-nya gitu ya. Jadi memang mereka punya keunikan masing-masing. Kalau buat saya itu melihatnya adalah yang saya selalu bilang ke teman-teman itu people leader human first dulu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau secara dari sisi aspek kemanusiaannya gitu ya, kan semua orang itu ingin diperlakukan dengan baik dan dihargai sebenarnya ya. Maka pada saat kita melakukan pekerjaan gitu kan ya, kita melakukan apa ya, komunikasi, diskusi dan seterusnya gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita lihat diri kita sebagai manusia aja gitu. Manusia yang ingin diperlakukan dengan baik ya, mari kita perlakukan orang lain dengan baik seperti itu ya. Jadi eh, kadang-kadang kita terjebak ke situ gitu, untuk melihat dari sisi cewek tuh kayak gitu tuh kalau jadi bos, cowok tuh kayak gitu kalau jadi padahal sebenarnya nggak juga sih, tergantung orangnya gitu. Dan yang kedua, dari sisi ini ya sebenarnya, karena tadi mereka berbeda, maka buat saya poin inclusivity itu juga ada di situ gitu, bahwa mungkin bisa jadi gitu kan ya, karena selama ini seperti data yang tadi saya sampaikan gitu ya, perempuan tuh lebih sedikit dalam posisi sebagai leader, misalnya tadi ya data ada 30% tuh 40% dan 20% ya. Compare tuh yang dominan laki-laki gitu. Jadi kesannya itu yang dominan itu yang seharusnya terjadi ya, apa namanya tuh, cara-cara memimpinnya gitu. Padahal sebenarnya dengan adanya tadi ya pemimpin-pemimpin perempuan juga sebenarnya mau ditunjukin tuh model melakukan, apa ya, eee, atau gaya memimpin gitu kan ya, itu memang ada keunikan masing-masing gitu. Jadi itulah poin diversity, inclusivity dalam konteks pemimpin-pemimpin kita itu apapun gendernya, itu beda-beda gitu. Tapi kadang-kadang tuh memang kayak seolah-olah digeneralisir ya, yang cowok begini, yang cewek begini, kayak gitu. Jadi buat saya sih dalam konteks tadi yang menarik dari ladies first begitu itu dibalik gitu kan ya, kota lucu banget gitu. Walaupun apa dalam konteks kita itu harus sebenarnya tidak melihat ini sebagai sebuah problem ya, bahwa sebenarnya tadi balik lagi, mau apa sih yang diarahkan gitu ya, apa sih yang sebenarnya kita mau achieve gitu kan ya. Bahwa kita kan sebagai leader itu mau meng-ensure bahwa organisasi kita itu punya performance terbaik, menghasilkan keputusan-keputusan terbaik, dan meminta kontribusi dari tim dan juga apa namanya seluruh fungsi itu untuk secara objektif achieve tujuan yang sudah ditentukan gitu. Nah, itu yang buat saya justru lebih perlu dibahas ya. Jadi kita ingin sekali kita punya high performing organization kan di situ ya. Maka kalau kita mau bersikap vokal, kita mau bersikap tegas dalam konteks fungsi-fungsi tersebut membutuhkan sikap vokal dan tegas, so why not? Tapi dalam konteks membutuhkan sikap yang lebih nurture, sikap yang lebih meng-empower, ya kita gunakan itu. Situasional tergantung konteksnya dan tergantung dengan impact yang kita ingin hasilkan untuk mencapai apa. Balik lagi, apa sih tujuan kita gitu ya. Jadi kalau buat saya tuh harus ada North Star-nya yang memang kita ingin achieve dengan cara-cara yang baik agar ini sustain, agar ini menjadi sesuatu yang menghasilkan dampak-dampak baik dalam jangka panjang seperti itu. Jadi buat saya setiap orang atau setiap manusia itu beda-beda ya kita harus betul-betul melihat dia sebagai manusia yang utuh gitu ya, manusia yang utuh dan kita berempati
dan meng-empower dengan cara-cara yang baik seperti itu. Itu sih buat saya kalau untuk kita melihat kondisi itu dalam konteks, kepemimpinan ya. Next. Kemudian, kita juga membahas ya, kadang-kadang ya, dalam dunia, bekerja gitu ya, ini juga saya rasakan dan saya alami ya, bahwa, mmm, ada, kondisi-kondisi di mana kita tidak terbuka atau kita tidak menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, entah itu dalam organisasi, dalam komunitas, dan seterusnya gitu ya. We stay silent gitu ya. Eee, bahwa sebenarnya ini balik lagi ke ini saya juga pernah bahas dengan KPP dan, eee eee, kakak-kakak gitu ya. Orang itu kan mau berbicara saat dia merasa itu adalah ruang aman untuk berbicara sebenarnya kan ya. Dan itu start from your leader seperti itu. Pada saat dia membuka peluang untuk melakukan brainstorming gitu, misalnya punya brainstorming corner kah itu, punya, apa namanya ya, momen-momen di mana dia membuka peluang timnya berbicara dan dia, eee, ini ya, tenang dan jelas mendengarkan ya. Maka buat saya itu menjadi sebuah afirmasi bagi tim untuk, membuka pembicaraan dan, lebih terbuka gitu. Misalnya konteksnya dalam pekerjaan gitu ya, mmm, tim melaporkan ABCDE gitu ya. Pada saat kita mendengarkan dengan seksama dan kita mungkin mencatat apa yang disampaikan gitu ya, maka feel bahwa kita 100% mendengarkan, listening dan, menghargai apa yang disampaikan itu mereka terasa instead of misalnya setiap ada yang menyampaikan pendapat kita memotong begitu saja tanpa mendengarkan secara utuh, seperti itu. Ini, saya latih bertahun-tahun ya untuk melakukan itu. Kadang, beberapa tim juga menyampaikan, "Kok bisa ya?" Maksudnya bisa mendengarkan selama itu gitu ya, untuk orang menyampaikan, eee, insight-nya atau idenya dan seterusnya gitu. Karena itu nggak gampang loh dengerin dan juga mencoba menangkap itu. Jadi saya pun bukan tipikal yang langsung bisa gitu, itu years and years of hard work dan belajar terus gitu. Itu, membuat telinga kita itu betul-betul mendengarkan loh, itu tuh susah loh gitu dan saya struggling in the beginning gitu. Jadi, pada saat saya mencoba mendengar gitu ya, baru saya tahu, oh iya, ternyata pada saat kita membuka telinga betul-betul mendengar ya, itu banyak keywords-keywords yang sebenarnya kita butuh tahu gitu, kita butuh ngerti gitu. Kita dengarkan dulu, kita sabar dulu gitu. Kadang-kadang kan nggak sabar nih ya, dengernya ini mau kemana nih arahnya nih. Ternyata kadang-kadang malah justru arahnya tuh, dapet loh gitu. Tapi memang panjang nih ceritanya, dengerin dulu gitu. Kalau dia bisa menjelaskan dengan sangat sistematis, sangat terstruktur, dan sangat strategis, bosnya kan dia kan gitu. Jadi you have to be very, empathic gitu mendengarkan itu semua gitu. Kalau dia segala macam bisa ya elu yang, apa namanya, ngelapor ke dia gitu. Jadi dengerin dulu gitu. Makanya saya melatih diri saya konsisten melatih diri saya mendengarkan gitu ya, menceritakan dan seterusnya. Agar apa? Agar orang tuh mau ngomong gitu loh. Kan kalau kita balikin ke diri kita juga, pada saat kita misalnya menjadi tim, begitu kita menyampaikan pendapat, tidak didengarkan, tidak dihargai gitu ya, maka dia akan tidak mendapatkan psychological safety. Ini, keahlian KPP banget gitu dan kadang-kadang gini, apa yang menjadi the real problem tuh akhirnya nggak keangkat gitu, akhirnya nggak keangkat gitu. Padahal dia punya, pondasi berpikir yang baik gitu ya, dia punya, apa sih namanya, pengalaman yang sebenarnya kita perlu dengar gitu. Jadi ini buat saya juga salah satu hal yang merupakan bagian dari pembelajaran loh. Listening itu bagian dari pembelajaran, not only talking gitu atau reading gitu kan listening juga penting sekali ya. Maka,
saat kita bisa mendengarkan dan kita bisa menampung ya ide-ide baru, ide-ide yang berbeda, suara-suara yang tidak hanya dari perspektif yang sama serupa dengan kita gitu ya. Itu tuh kita bisa membangun clarity karena akan ada trust dan orang itu tidak akan assume tapi dia akan ngomong gitu. Dia akan bertukar pikiran gitu. Yang kedua, ada ownership ya atas gagasan atau ide yang juga disampaikan atau informasi yang dibahas atau diskusi tersebut gitu. Karena orang merasa mendengarkan dan didengarkan gitu. Jadi dia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar karena dia memahami konteks secara utuh gitu. Dan kita memfasilitasi itu. Bahkan saat tim itu bertanya hal-hal yang basic, try to answer it dengan berpikir bahwa dia butuh tahu konteks yang lebih luas. Bahkan kalau perlu, apa maknanya mulai tarik dari buat negara, buat keluarga, buat perusahaan, buat diri Anda, dan seterusnya. Jadi, dia walaupun mengerjakan sesuatu yang repetitif gitu ya, dia paham dia bagian dari sesuatu yang besar sekali gitu. Karena disitulah kita menunjukkan penghargaan atas kontribusi tiap orang. Setiap orang itu ingin berkontribusi seperti itu. Sekecil apapun dia ingin berkontribusi dan itu bisa dihasilkan dari jika dia memiliki ownership terhadap apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sedang menjadi penting bagi mungkin organisasi atau bagi komunitas seperti itu. Dia ngerti ada visinya nih, ada yang saya harus achieve nih gitu ya. Dan pada saat semua orang itu teman baku daya merasa dia boleh speak up gitu ya, maka buat saya disitulah tadi ya kita menghargai betul inklusivitas diversity dalam konteks siapapun bisa menyampaikan pendapat, siapapun bisa men-challenge pendapat itu dengan baik dan pada saat kita sudah bersepakat atas sebuah keputusan, maka mari kita kerjakan bareng-bareng karena itu adalah hasil dari tadi ya diskusi yang sudah memfasilitasi semua orang berpartisipasi. Nah, itu buat saya from my experience itu akan lebih punya ownership dan tadi ya ujung-ujungnya kan yang mengerjakan adalah kita-kita juga ya yang mungkin menyampaikan pendapat dan seterusnya gitu. Jadi itu menghasilkan clarity yang baik buat kita gitu dan konsep yang saling menguatkan itu kan voice ya. Kesediaan kita menyampaikan ide, concern gitu ya, masalah, perspektif berbeda. Kemudian dari sisi agency gitu ya, kita punya kendali dan kemampuan dalam apa? Dalam mengambil peran, memilih tindakan apa yang kita lakukan, yang kemudian akan mempengaruhi nantinya pencapaian hasil gitu ya. Dan itu bisa dilakukan dalam konteks kita punya physiological safety. Maka without safety ya, voice becomes risky dan without agency, access becomes passive dan without voice, learning itu slow down gitu. Makanya dalam konteks ini physiological safety itu mempercepat learning behavior yang sebenarnya kita harapkan gitu. Kita bisa bertanya, kita bisa admit atau mengakui error, kita bisa berani men-challenge dengan baik, dan dari situ kita punya hasil untuk belajar bahwa physiological safety itu bukan menjadi cuma being nice ya, tapi it is about candor, learning, and how to achieve the performance gitu. Makanya sangat penting untuk kita tidak stay silent ya, seperti itu sih. Next. Oke. Nah, ini from learning to leading. Jadi ini apa ini? Bahwa tadi ya kita terbentuk dari awal tuh mungkin ini menggunakan konteks terbentuk di ruang kelas, diuji di tempat kerja, ditentukan oleh pemimpin. Nah, ini nih tadi dibantu Cindy ya. Saya lagi seminar, Chief. Iya.
Bukan seminar tesis, ini lagi ini. Aja di sana. Boleh. Mohon maaf ada iklan sebentar karena saya masih di kantor ya. Jadi saya lanjut ya, izin. Jadi from learning to leading ini maksudnya mungkin gini ya. Jadi kita itu belajar itu untuk apa sih gitu kan ya. Kita itu belajar untuk kita mengetahui hal-hal yang membuat kita di-equip secara cukup gitu ya untuk bisa naik tangga kalau di dalam dunia korporasi gitu ya. Tadi mungkin ini konteksnya ya. Jadi dengan kita belajar mendapatkan tadi seluruh yang kita lakukan gitu ya, kita step by step itu bisa bertumbuh menuju ke pencapaian tujuan kita misalnya gitu. Dan pada saat kita mencapai pencapaian tujuan gitu yang di kepala saya memang kalau diberi task ya udah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sesempurna-sempurnanya yang kadang juga bikin kadang mungkin menurut saya kalau sesi 360 ya, kalau tim saya sometimes you make us feel kayak nih pekerjaan nggak selesai-selesai gitu karena direvisi terus gitu ya. Tapi ya itu buat saya proses belajar yang dimana memang saya tidak apa ya, saya saya tidak punya keberterimaan atas standar bekerja yang rendah sebenarnya. Dan itu sebenarnya buat saya adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar yang terus-menerus saat mentor-mentor atau sponsor atau coach atau siapapun itu yang menuntut kita untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Saya kebetulan punya nasib baik sih, saya nggak pernah tuh dapet bos yang cepat menerima hasil kerjaan saya ya. Jadi kayaknya kok direvisi aja gitu ya. Jadi saya mengalami kehidupan itu bertahun-tahun loh. Dengan merevisi berulang kali, saya sampai inget ya, ada satu kejadian ini lucu nih. Saya tuh pernah merevisi sebuah video, itu 23 kali itu. 23 kali itu revisi video itu, gitu ya. Video loh, gitu kan. Ini mungkin Kak Pepi tahu ya, video apakah itu gitu ya. Jadi, dan saya lakukan gitu, karena saya paham, saya tuh bukan ahli bikin video gitu. Masuk akal kalau saya diminta merevisi video sebegitu banyak gitu. Karena kalau saya seorang ahli bikin video, logikanya gitu ya, dan itu video untuk di level korporasi, harusnya saya punya kemampuan melakukan itu kan. Tapi kita harus paham bahwa ada hal-hal yang bisa jadi bukan forte kita, bukan core kompetensi kita yang dalam dunia kerja kita dituntut mengerjakan itu gitu. Nggak bisa kita bilang, oh bukan jurusan saya nih, nggak bisa ngerjain, nggak bisa. Karena ini kerjaan gitu. Jadi ya salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita proaktif gitu ya, membuka peluang dan akses untuk bisa menghasilkan atau menyediakan resources yang tepat untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sebenarnya. Dan itu adalah sebuah proses pembelajaran gitu. Jadi buat saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menyediakan ya resources itu sebenarnya pada saat kita proactively kita menyuarakan itu gitu. Jangan kita cuma diam, tertegun dan menangisi diri gitu. Kadang ini akan ada kondisi di mana kita pikir leader kita tahu apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan, padahal enggak gitu. Dia juga nggak tahu kalau kita nggak ngomong kan. So, keberanian yang tadi saya bahas di awal itu adalah sesuatu untuk juga kita bisa speak up ya, menyampaikan informasi secara baik dan benar kepada pimpinan kita. Karena kalau hal berupa instruksi dan tanpa support yang jelas, sebenarnya bisa jadi pimpinannya pun tidak noted kita itu butuh support itu gitu. Jadi harus kita juga yang menyampaikan gitu. Dan ini bukan cuma woman issues buat saya gitu. Ini adalah all gender issues sebenarnya dalam konteks ini gitu ya. Jadi nggak semua juga jadi sesuatu yang bersifat gender gitu. Bahwa
terutama pada saat kita raise menyuarakan pendapat dan seterusnya gitu ya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya semua dari kita harus melakukan, merasakan dan menghasilkan apa ya, sesuatu yang akuntabel bagi proses kita bekerja gitu. Kemudian dari sisi agensi ya, tadi yang saya sampaikan, ownership itu harus ada, tentunya kita harus membuat pilihan-pilihan yang terus apa, dalam konteks saya di operasi dan produksi misalnya, itu mendorong perbaikan. Tidak hanya tadi ya pasif, menunggu instruksi, dan seterusnya. Kita harus punya care dan curiosity ya. Jadi kita harus peduli sebenarnya dan kita harus punya curiosity yang besar gitu ya, untuk supaya nantinya kita itu menghasilkan kualitas entah itu dalam proses pembelajaran maupun bekerja yang baik gitu. Karena kita itu kalau cuma diam padahal kita tidak setuju, itu sebenarnya membahayakan diri kita, peers kita, dan juga organisasi kita gitu. Nah, jadinya dalam konteks saya di Direktorat Operasi dan Produksi gitu ya, hal ini sangat penting untuk dilakukan gitu. Dan yang terakhir balik lagi ke tadi ya, tetap psychological safety ya, lingkungan tim yang aman gitu ya. Dalam konteks misalnya dalam produksi itu apapun yang terjadi dalam hal terkait dengan error itu diakui sesuai dengan root cause-nya gitu. Jadi bukan error yang hanya timbul di permukaan gunung es atau bersifat surface, tapi memang highlighting the real problem. Ini kadang miss juga tuh. Real problemnya tidak ke-note gitu. Jadi yang pada saat dibahas di dalam konteks membuat strategi dan seterusnya akhirnya tidak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang juga dengan kondisi tidak berani menyampaikan kondisi yang sebenarnya itu sangat membahayakan bagi masa depan jangka panjang organisasi dan atau even ini ya apa namanya membuat sebenarnya hal-hal yang tidak di notes itu menjadi sesuatu yang seolah-olah penting padahal sebenarnya enggak gitu sih. Kemudian next. Tadi yang kita sudah sampaikan bahwa kita melihat manusia sebagai manusia yang utuh, either itu laki-laki, either itu perempuan, berapapun usianya, apapun suku, agama, ras, golongannya gitu ya. Dalam dunia yang inklusif dan di organisasi saya saat ini saya punya tim yang memang sangat diverse ya, dan juga punya cross function team yang juga sangat diverse dan juga kuota dalam konteks employee yang dari sisi perempuan atau karyawan perempuan itu sangat luar biasa progresif dalam konteks percentage. Jadi buat saya hal-hal yang demikian itu menjadi awal yang baik bagi sebuah organisasi baru yang ingin berkembang, yang ingin tumbuh seperti itu. Jadi itu akan menjadi sebuah modal awal kita untuk membentuk lingkungan yang tadi yang betul-betul saling mengisi dan punya ownership yang baik ya, karena kita menjadi sebuah tim yang tadi saling mengisi. Kita tidak muncul dengan sebuah tim yang seragam gitu. Agar apa? Arahnya adalah menuju ke pencapaian hasil yang sama-sama sudah disepakati gitu. Bahwa kalau kita lihat di sini ada traditional leadership, ada future leadership nih saya coba baca ya ini ya. Saya tadi dibantu sama Cindy nih bahwa traditional leadership ini lebih ke compliance and control, sedangkan di dalam konteks modern yang saat ini itu lebih ke konsep agency and growth gitu ya, ownership and growth gitu ya. Ada push punishment, reward and punishment. Di sini ada psychological safety, kemudian ada menyembunyikan kesalahan. Sedangkan yang terkait dengan apa yang kita bahas tadi sebenarnya kasih konstruktif feedback dan pelajari dari hal-hal yang sudah
dilakukan proyek retrospektif atau hal-hal yang terkait dengan memetakan dalam konteks misalnya kita ngomong pakai project management disiplin gitu ya, itu ada buku untuk lesson learn yang sudah didapatkan untuk tidak diulangi kembali di kemudian hari gitu ya. Dan kemudian ada cultivate potential ya, apapun jenis dan atau gendernya, bahwa kita menghargai manusia seutuh-utuhnya manusia dan bahwa capability, kompetensi, attitude yang baik gitu ya, untuk bisa membawa dia menjadi future leader yang mengutamakan tadi ya people leader gitu. Itu yang selalu juga disampaikan sih kalau saya lagi ke misalnya Danantara gitu ya, Bu Febri menyampaikan you have to be a people leader first gitu. Buat saya itu benar juga gitu. Jadi manusia kan yang kita lagi ajak kerja gitu ya, teman baku daya gitu. Ada lagi nggak? Oke. Jadi seperti itu kakak-kakak yang mungkin saya bisa sampaikan dalam materi yang tidak terlalu panjang dan lebih bersifat sharing karena saya masih jauh dari kata selesai gitu ya, masih terus menerus berusaha belajar, mengakui kesalahan, membangun tim sekaligus bertumbuh bersama tim dan dalam proses saya melakukan itu semua saya sangat sadar bahwa tim adalah aset yang luar biasa penting dalam organisasi. Tim yang tadi ya dengan baseline pendidikan yang baik, potensi bertumbuh yang juga bisa sama-sama saling belajar gitu ya, mindset yang clear untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah baik dan ditetapkan seperti itu. Jadi buat saya itulah yang mendasari kita memberikan opportunity, kita memberikan tadi ya peluang-peluang bagi siapapun yang bisa bergabung, siapapun yang bisa berkontribusi maksimal sesuai dengan forte dan core-nya untuk kebaikan BUMN dalam konteks ini dan juga bangsa dan negara. Seperti itu sih kalau dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Saya kembalikan atau bagaimana ini kepada kakak moderator. Thank you. Yeay, terima kasih banyak Kak Ria. Oke. Sama-sama kakak. Baik. Kak, kita mau masuk ke Q&A. Mungkin Siap. kita sudah ada beberapa pertanyaan. Di sini ada di bagian Q&A. Mungkin bisa minta tolong untuk di stop sharing dulu. Terima kasih banyak. Jadi ada pertanyaan nih Kak Ria. Iya, siap. Dari Adit Pramono. Bagaimana kita memberikan pendidikan bagi generasi sekarang yang sangat transaksional? Menjadi leader yang sesuai teori, padahal role model sekarang belum bisa menjawab sebagai leader yang sesuai harapan. Bagaimana kita memberikan pendidikan bagi generasi yang sekarang yang sangat transaksional ya? Iya, untuk generasi sekarang. Iya. Ini saya ada pengalaman menarik ya. Saya waktu bekerja di perusahaan sebelumnya, saya nggak pernah ketemu generasi sekarang itu mungkin maksudnya Gen Z ya? Gen Z, ya. Gen Z. Ini menarik nih buat saya nih. Apa mata saya bengkak ya, KPP mulai agak kedutan juga tidur. Mohon maaf. Oh my God. Saya barusan melihat secara ini ya, bahwa sebenarnya begini yang menarik ya, dari apa yang saya alami ya. Saya nggak bisa menjawab dalam konteks mungkin pemimpin yang lain ya. Tapi saya baru singgungan kembali dengan Gen Z justru di tempat saya yang baru gitu. Dulu kan enggak, udah established sekali gitu ya, ada hierarkial dan juga mungkin sekali-sekali aja ketemu ya. Jadi kadang-kadang juga labeling atau stereotyping terhadap sebuah generasi itu buat saya mungkin dalam konteks saya ya, saya tidak
tidak mengalami itu di sini gitu. Kenapa? Gini ceritanya. Jadi kalau kita mau cari tim dan seterusnya, tentunya kan kita ngobrol ya. Tadi yang saya bilang kita lihat CV-nya, Mhm, kita lihat seperti apa orangnya gitu ya. mhm, Dan kita interview dia gitu kan ya. Dan yang menarik buat saya Gen Z yang saya em, rekrut menjadi tim gitu ya, itu luar biasa hebat loh. Ini from my honest opinion ini, gitu. mhm, They work hard, they know what they want, mhm. they know what they do, and they are really really smart. Jadi buat saya, please start from the konteks yang pas dalam konteks dalam kondisi mencari tim juga gitu. Kita mau tim Ya, yang kayak apa gitu. ya, Kalau saya melihat kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan di awal, yang memang punya kesamaan visi ya, kita mau kemana nih, hmm, North Star-nya kita mau hmm, apa nih. Jangan mhm, sampai yang kita rekrut ternyata tipikalnya adalah bukan tipikal yang kita inginkan, itu yang pertama. Yang kedua, dengan nanti kita merekrut orang-orang yang hebat-hebat ini, yang paham ke arah mana North Star yang harus dicapai gitu ya, kita harus sebagai pimpinan juga menunjukkan hal itu loh. Kita tuh nggak bisa oke. loh ngomong, "You have to work hard," tapi kitanya kagak Agak workout maksa-maksa. ya. Kita generasi ini ya, kita tuh nggak bisa bilang, "Lo datang pagi ya," tapi kita datang siang, Ya. Hmm, gitu. Itu yang mulai kita gitu, karena mereka sangat kritis gitu. Nggak bisa segitu menurut saya, Kak, ya. Karena mhm, kalau kamu mau tim kamu bekerja dengan sangat keras, ya kamu bekerja keras gitu. mhm. Jadi, itulah yang membuat kita harus menjadi tadi ya, buat saya justru pimpinannya itu biasanya yang paling capek, Kak. Ini saya alami di Sri Kandi gitu ya. Kita lihat ibu ya waktu Heeh, itu ya, heeh, mengerjakan segala sesuatu, saya lihat CEO saya gitu ya, mengerjakan segala sesuatunya gitu. Dan itu menginspirasi saya untuk mengerjakan hal itu dengan lebih baik dan lebih 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 cepat gitu. Karena dia kerja keras gitu. Coba kalau dia mhm, cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan ya. mhm, Itu yang mhm. buat saya yang ditiru mungkin oleh generasi yang lebih kritis ini gitu. Karena mereka sangat open ya gitu. Saya Ya, juga melihat mereka menjadi sosok-sosok manusia yang luar biasa, yang sangat open, yang juga bikin saya banyak belajar. To be honest mhm. itu sih kalau dari saya ya, itu yang saya alamin soalnya. Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ria. Kak Adit, Siap. semoga terjawab bahwa kalau terkait dengan generasi sekarang atau Gen Z ini yang sangat transaksional, berarti tadi kalau seorang leader mau merekrut berarti dicari yang memang sevisi, mau mencapai North Star yang sama. Kemudian selain itu juga sebagai leadernya perlu menjadi role model. Semoga terjawab ya, Kak Adit Pramono. Terima kasih. Oke, sekarang Terima kasih Kak Adi. kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang ini cukup banyak nih ya, yang sudah menuliskan pertanyaannya nih Kak Arya. Oh, oh. Jadi sekarang ada pertanyaan dari Ahmad Sirol Ato. Aduh, Aduh, dia lagi yang nanya. di Dia tengah dia nonton ya? Aduh. dia hadir di sini Kak. Halo Pak Ato. Di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin agile dan cepat berubah, menurut Ibu, bagaimana perusahaan dapat membangun budaya kerja yang inklusif tanpa mengorbankan produktivitas dan target bisnis? Itu cakep banget nih, Pak Ato kalau mengajukan pertanyaan nih luar biasa. Pertanyaan ini sebenarnya Kak, bisa dia jawab sendiri sebenarnya. atau nanti mau dijawab pas sambil ngopi-ngopi aja, Kak. Ini pertanyaan yang dia bisa jawab sendiri yang dia tanya sama saya lagi. Oke, jadi thank you Tok. Ini Pak Ato nih orang yang tim bareng saya bekerja yang luar biasa hebat ya. Jadi em, buat saya beliau ini adalah aset perusahaan yang juga terus-menerus belajar ya. Itu buat saya. Jadi kalau balik ke konteks di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin agile ini ya.
ini literally memang apa yang kita rasakan day to day ya Kak ya. Dinamika bekerja, dinamika permintaan kiri kanan itu sudah sangat-sangat cepat dan kita harus sangat-sangat punya fleksibilitas dan agile dan ini ya apa ya, ketahanan ya, endurance dalam melakukan itu gitu. Dan kalau buat saya membangun budaya kerja yang inklusif itu sebenarnya tidak akan mengorbankan produktivitas dan target sebenarnya. Justru membuat menguatkan menuju arah mencapai sebenarnya produktivitas dan target bisnis. Kenapa? Karena kalau kita nggak inklusif gitu ya, kita tuh warnanya serupa dan sama, point of view-nya itu serupa dan sama loh. Itu nggak bagus buat bisnis gitu. Jadi kalau buat saya justru dengan adanya budaya kerja yang inklusif ya, cross function, orangnya beda-beda, tim itu saling mengisi, saling menguatkan dengan lead yang benar ya, dan tahu mencapai tujuan yang dan arah kemana gitu kan ya. Justru itu lebih kuat menurut saya KPP itu. Karena poinnya adalah itu sebenarnya, inklusif itu sebuah strategi bisnis sebenarnya. Itu sebenarnya Kakak, gitu sih. Baik, terima kasih. Jadi Pak Ato, inklusif itu adalah strategi bisnis. Seringkali kita lupa tuh ya Kak, dibedakan antara inklusif tuh kayak sesuatu yang nice to have. Padahal dia sesungguhnya adalah strategi bisnis ya. Oke, that's a good point. That's a good one. Thank you banget Kak Ria. Baik, ada lagi pertanyaan di kolom Q&A. Ini dari Anonymous Attendee. Pertanyaannya adalah, beberapa lulusan baru masih membawa pola pikir menunggu arahan dari dunia pendidikan. Menurut Ibu, pendekatan inclusive leadership seperti apa yang paling efektif untuk membentuk generasi kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berani mengambil inisiatif? Oke. Fresh graduate ini ya, pola pikirnya menunggu arahan gitu ya. Iya. Jadi kalau buat saya ya, sebenarnya begini ya, privilege loh menjadi fresh graduate itu. Tidak akan terulang masa-masa itu, gitu kan ya. Disitulah seluruh kesalahan bebas Anda lakukan, explore sebanyak-banyaknya. Di situ tempat salah itu, gitu. Jadi nanti nggak boleh salah nanti, tapi sekarang itu boleh salah gitu. Namanya aja fresh graduate. Saya bilang ke tim saya ya, ini ada Utsa juga denger ya. Error itu sangat mungkin untuk orang fresh graduate gitu. Itu sangat saya maklumi. Mana ada orang 20 tahun, 22 tahun gitu lulus terus nggak ngerti apa ya, langsung bener gitu kan, mana ada gitu Kak. Kadang-kadang gini ya, pola pikir menunggu arahannya takut salah. Ya betul. Takut salah, dia itu jadi takut ngapa-ngapain gitu loh. Makanya dimaklumi error yang mereka kerjakan. Karena itulah tempat salah gitu. Tuh, privilege being a fresh graduate itu tidak akan keulang gitu. Explore sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau buat saya di dalam Direktorat Operasi dan Produksi kasih responsibility by karena ini sudah jauh ya. Apa sih namanya dari kalau kita ngomong funnel ideas sampai menghasilkan keputusan itu kan panjang ya Kak ya. Mereka itu kan di funnel awal gitu ya, di step awal ya. Biarkan dia eksplor sebanyak-banyaknya gitu. Saya tuh terkaget-kaget loh melihat hasil kerja mereka tuh dengan insight-insight yang mereka bawa gitu. Tapi ya tadi, Ibu maaf ini saya error banget gitu ya. Kan mereka suka WA panjang-panjang ya. Ini tadi ngetiknya pakai apa gitu ya, misalnya. Saya bilang, it's fine, it's okay. Itu ruang errornya sekarang gitu. Ini tuh ada tuh bukti WA saya yang begitu tuh. Karena mereka nggak pernah ditelepon nggak diangkat Kak. Jadi WA. Yo nggak ngerti generasi ini tuh
suka banget nge-text gitu loh. Jadi ditelepon nggak diangkat. Habis itu saya dibawa panjang gitu ya. Udah dianggap sebagai sesuatu yang memang perlu dimaklumi gitu. Kayak anak saya dari kamar sebelah, saya di WA gitu. Buat saya sih itu ya. Fresh graduate itu ruangnya salah loh. Saya juga sama dong dulu tuh. You Ya, have to ya. really understood that point gitu as a leader gitu. Jangan Anda suruh fresh graduate, Anda berharap dia harus 100% benar. Habis itu dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nunggu aja lo bilang apa baru dia ikut. Gara-gara kita juga jadinya. Kita yang menciptakan itu gitu. Itu sih kalau saya ya itu. Oke. Thank you. Jadi fresh graduate itu adalah room for error. Kasih Iya dong. kesempatan buat mereka untuk melakukan kesalahan, untuk belajar, untuk trial and error, dan dibimbing oleh kita sebagai leader ya Kak ya. Thank you so much. Semoga terjawab Kakak teman baku daya yang mengajukan pertanyaan tadi. Nah sekarang ada lagi nih Kak. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Rijal Alam. Dalam praktik di lapangan, ekspektasi gender terkadang masih mempengaruhi pembagian peran maupun peluang karir. Strategi konkret apa yang dapat diterapkan perusahaan agar penilaian kinerja benar-benar berbasis kompetensi dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang agile serta fair bagi semua pekerja? Ini kaitannya dalam ini nih Kak, penilaian kinerja nih Kak. Iya. Silakan. Dalam praktek di lapangan ya. Kalau saya bilang ya Indonesia itu termasuk progresif loh Kak Pepi. Kita itu Amerika belum punya presiden perempuan, kita udah punya presiden perempuan loh. Iya, betul. Jadi sebenarnya dalam konteks bahwa pemimpin perempuan dari zaman Cut Nyak-Dien ya, Rasuna Said dan kawan-kawan beliau-beliau yang mendahului kita ini sebenarnya di lapangan tuh dia udah diakui sebagai pemimpin-pemimpin yang bisa menggerakkan sebuah perubahan. Itu tidak boleh kita take it for granted ya. Berarti ada pengakuan dari sejak zaman dulu terhadap kemampuan pemimpin apapun gendernya termasuk perempuan ya. Itu dulu. Nah yang kedua, justru kalau menurut saya dengan adanya penilaian kinerja yang berbasis kompetensi itu justru yang memang bisa menciptakan lingkungan kerja yang fair bagi semua gitu. Jadi this questions is actually an answer gitu. Karena beliau yang saya sangat apresiasi mengajukan questions ini ya, berarti beliau tuh paham bahwa dengan adanya performance management ya, yang berbasis kompetensi dan kinerja yang fair ya, itu bisa meningkatkan opportunity untuk mendapatkan karir yang lebih baik, apapun gendernya, dan memetakan kompetensi seseorang itu dia fit di mana gitu. Karena that's the point, right? Gitu kan. Yeah. Jadi buat saya juga satu hal yang juga kemarin KPP saya dapat insight di tim saya, KPP udah lihat ya, bahwa kita memulai dari nol. Jadi ada kondisi yang membenahi, ada kondisi yang sedang membangun atau membentuk gitu. Nah, dalam konteks yang sedang membangun dan membentuk, peran kita untuk membuat tadi performance management sistem yang clean and clear dan betul-betul bisa membantu ke arah pencapaian tujuan korporasi dan juga meningkatkan kompetensi individu serta fairness dalam konteks korporasi, buat saya menjadi sesuatu yang justru menjamin itu gitu. Jadi strategi konkretnya ya kita bangun dan kita buat performance management yang memang betul-betul tadi ya berbasis kinerja dan kompetensi itu oke banget questions tadi dari Pak Rijal. Kak Rijal, Pak Rijal sih. Kak Rijal. Kak Rijal. Di sini semuanya kakak. Semua kakak ya, siap. Thank you Kak Rijal, your question. Thank you Kak Rijal Alam. Jadi
performance management yang berbasis kompetensi atau kinerja, suka juga disebut meritokrasi, berdasarkan kinerja baru diapresiasi atas dasar kinerja tersebut. Thank you banget. Kak, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman karena waktu, aku akan Iya. bacakan satu pertanyaan terakhir ya, Kak. Oh, masih ada. Eh, Silakan. masih ada beberapa, cuman aku kasih satu lagi pertanyaan. Dari Endah, Bu Ria, apa sih True North Kak Ria, North Star Karya kali ya? North Star Karya yang selaras sampai dengan saat ini yang akan dibawa dalam hidup dan memimpin perusahaan. Oke. True North Star saya ya. Jadi kalau kita ngomong dalam konteks my True North Star adalah sebenarnya saya tuh sebenarnya tidak neko-neko ya. Jadi saya tuh cuma ingin menjadi tadi ya contoh dan inspirasi terbaik bagi anak saya sebenarnya. That's my True North Star. That's my mantra. Apapun yang saya lakukan hari ini dan besok dan seterusnya, saya ingin menjadi sebenar-benarnya role model bagi anak saya gitu. Bahwa saya meninggalkan rumah dari pagi sampai malam gitu ya, mengerjakan hal-hal yang dengan tim saya, peer saya, atasan saya untuk mendeliver sesuatu itu pada akhirnya memberi kebermanfaatan bagi kehidupan dalam konteks organisasi maupun berimpact bagi bangsa dan negara, tapi yang pasti saya ingin menjadi tadi ya role model dan inspirasi bagi my only daughter gitu. Jadi itulah North Star saya gitu ya. Jadi nggak neko-neko itu sebenarnya. Oh, lovely sekali, Kak Ria. Oke, semoga terjawab ya Kak Endah. Jadi Kak Ria ini menjadi contoh yang real banget bagaimana peran atau makna atau arti orang terdekat bisa akhirnya mendorong karya sampai dengan ke posisi sekarang. Hanya simple banget North Star-nya, inspirasi dan role model buat anak beliau semata wayang, tapi impact-nya bisa terhadap banyak orang juga, Kak. Kakak juga bisa menginspirasi timnya kakak. Kakak juga bisa menjadi role model buat timnya kakak. So, dari hal, rasanya kan kecil hanya untuk jadi contoh anak gitu ya, tapi impact-nya sangat besar sekali. Thank you so much, Karya, untuk sharing itu dan memberikan jawaban di pertanyaan terakhir dari sesi Q&A ini. Siap, Kak Pepi, anything for you, Kak. Oke, baik kalau gitu Kak Ria, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat reflektif, yang juga memberi insight buat kita yang mendengar, dan terima kasih juga kepada teman Bakudaya yang berpartisipasi aktif dalam sesi Q&A ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Ria. Ya, mungkin saya satu hal lagi Kak Pepi, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Pepi, teman Bakudaya, tim Bakudaya dan panitia semuanya yang sudah mengundang. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang pas, dan mungkin Kak Pepi ingat ya, ini kita sering berbagi buku ya. Ada satu buku terkait Stoicism yang saya share ke Kak Pepi ya, juga menjadi sesuatu yang sering saya ulang-ulang juga nih dari Osho nih, bahwa thank you banget. Iya, bahwa gini, ada ini ya, momen bahwa the moment you are disturbed ya by insult or pleased by praise ya, you are still a slave. Ingat kan ya Kak, kita bagi itu. Jadi bukan saya tuh be a good human ya, with your mindset, dan tadi buat teman Bakudaya tetap semangat karena kita semua masing-masing punya struggle yang kita lagi coba overcome, dan keep the spirit high. Thank you so much Kak Pepi dan teman Bakudaya. Thank you so much Karya, lovely sekali. Thank you so much Kak. Thank you. Ya. Oke, teman Bakudaya, aduh rasanya sih pengen ngobrol lebih jauh lagi ya dengan Kak Ria.
Indah banget Kak Ria hadir di sini sharing pengalamannya dengan sepenuh hati dan juga memberi semangat buat kita semua. Semoga tadi Q&A dan tanya jawab dan presentasinya Kak Ria juga dapat memperkuat kita. Nah, saya akan menyampaikan 3 key takeaways yang bisa kita bawa pulang dari tadi sharingnya Kak Ria di awal sampai dengan Q&A. Yang pertama adalah satu, pendidikan itu membentuk lebih dari sekedar kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas, tapi juga memberikan keberanian. Dari tadi beberapa kali Kak Ria bilang berani. Keberanian untuk mengambil peran dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan. Jadi pendidikan penting banget nih, teman baku daya. Yang kemudian yang kedua, adanya ruang aman untuk berbicara. Tadi Kak Ria bilang voice and psychological safety adalah fondasi untuk pertumbuhan, untuk berkembang. Jadi dimanapun teman baku daya berada, ciptakan ruang aman untuk berbicara. Baik itu kalau teman baku daya adalah seorang leader, berikan ruang aman untuk tim. Kalau seorang punya peers, berikan ruang aman untuk peers. Di keluarga, berikan ruang aman untuk berbicara, untuk anak-anak, untuk semua anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah inclusive leadership. Inclusive leadership dimulai dengan memberdayakan orang lain. Jadi fokusnya, tadi Kak Ria bilang, human first. Bergeser dari gender role menuju peran yang saling mengisi, di mana kontribusi dinilai dari kualitas, bukan dari gender. Nah, itulah 3 takeaways yang bagus banget untuk hari ini, bagus banget menurut aku, 3 takeaways yang bisa kita bawa pulang. Dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini tidak hanya menjadi insight, tetapi juga menjadi refleksi dan langkah nyata dalam perjalanan kepemimpinan kita masing-masing. Teman baku daya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Pepi. Hai, seru banget ya. Aku suka banget Karya tadi sharingnya. Oke. Be a good human, katakan Yes. ya. Yes, alright. Thank you so much. Thank you, Mbak Reni, Mbak. aku kembalikan screen-nya ke Mbak Reni. Terima kasih Mbak Pepi, Kak Arya. Terima kasih teman baku daya yang sudah stay sampai jam segini di sini bersama kita. Kita sudah sampai di bagian akhir webinar malam ini yang temanya adalah From Classroom to Workplace, Education, Gender Expectations, and Inclusive Leadership. Sharing Kak Arya dan diskusi dari tanya jawab malam ini mengingatkan kita bahwa perjalanan seseorang untuk berkembang dan menjadi pemimpin seringkali dibentuk jauh sebelum ia masuk ke dunia kerja. Melalui kesempatan dan pengalaman belajar, lingkungan sosial, serta ruang yang diberikan untuk bersuara dan bertumbuh. Sebelum kita menutup sesi malam ini, izinkan saya menyampaikan 3 informasi singkat. Pertama, feedback form sudah ada di kolom chat. Kami sangat mengapresiasi apabila teman baku daya dapat meluangkan waktu untuk mengisi form feedback ini. Dan yang memerlukan sertifikat, link pengajuan sertifikat tersedia di bagian akhir form. Mohon memastikan nama yang dicantumkan sudah sesuai dengan yang diinginkan untuk sertifikat. Kedua, rekaman webinar malam ini dapat disaksikan kembali melalui kanal YouTube Baku Daya. Dan ketiga, untuk mendapatkan informasi mengenai webinar dan kegiatan Baku Daya selanjutnya, teman Baku Daya dapat mengikuti media sosial Baku Daya melalui Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, maupun website resmi Baku Daya. Akhir kata saya, Reni, mewakili seluruh tim Baku Daya yang bertugas malam ini ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kak Oktoria Masniari,
sebagai narasumber atas perspektif dan refleksi yang sangat-sangat bermakna mengenai pendidikan, gender expectations, dan inclusive leadership. Juga tentunya Mbak Pepi Samperuru yang telah memandu diskusi malam ini dengan sangat hangat, mendalam, dan penuh insight. Dan teman Bakuda yang sudah hadir, sudah berpartisipasi aktif bersama kami malam ini. Semoga percakapan malam ini tidak berhenti sebagai insight semata, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap individu membutuhkan ruang yang aman untuk belajar, bertumbuh, menyampaikan suara, dan mengambil peran secara setara. Karena lingkungan yang sehat tidak lahir dari manusia yang takut salah, melainkan dari manusia yang merasa dipercaya untuk berkembang. Sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Kami pamit. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.